jelaskan misalnya juga. Siap. untuk mengazab ya, Mengazab. suatu kota atau suatu Iya. kampung yang mungkin banyak dosanya, Banyak dosanya ya. Sehingga air yang ada di danau ini diangkat, Diangkat, dengan dihantam kekuatan ke- tenaga dalamnya. Itu bisa. Siap. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Sehat Kang Raga ya? Puji mana? Puji mana? Sehat, puji Selalu berseri, bahagia dan tambah Puji awet mana? muda. Puji mana ya? Dan saya selalu mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu selalu sehat, bahagia, berseri, dan banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini lama juga ya Kang Prabu kita tidak buat tayangan. Kita selalu live ya. Iya, selalu live Live streaming ya. Makanya kita perlu banget nih kayaknya untuk mengulas lebih detail dari live streaming kita kan Kang Prabu. Benar. Ya, jadi Biar siapa lebih tahu fokus ya. lebih fokus. Jadi kalau ada live streaming, pemirsa juga kadang itu pengen tahu orangnya dan memang Iya. tidak ada yang dipola-pola gitu ya. Iya, Tapi kita buat tayangan ulang itu kan agar lebih fokus. Benar. Seperti Karena itu. karena memang banyak sekali pesan-pesan dari Siap. leluhur Siap. yang perlu disampaikan Betul, dan Kang perlu Prabu. fokus tentunya. Betul, ya, betul. Sehingga masyarakat ini bisa lebih Lebih. menerima dan memahami Betul. lebih mudah. Iya, karena tentunya kalau kita buat video secara khusus ini ya lebih terfokus, lebih detail. Betul. Baik, kita akan mengulas saja yang terakhir tayangan kita itu ya, Kang Prabu, mengenai ini. Nah, avatar ya tentunya. Kemarin itu tentang avatar. Nah, kita langsung saja Kang Prabu mulai dari pertanyaan pertama. Nah, apa sih Kang Prabu yang disebut avatar itu? Mohon dijelaskan. Avatar ya. Siap, avatar. Jadi avatar ini bukan suatu yang mempresentasikan karakter, Siap. karakter tertentu sebagaimana yang ada di berbagai media sosial. Betul. Siap. Ataupun di berbagai game ya, ya seperti Roblox, itu kan Roblox ya, ada avatar. Itu Anak-anak sering bukan. main juga itu. Ya. Siap. Jadi avatar yang dimaksud di sini adalah sang pengendali elemen alam gitu loh ya. Siap. Elemen 4 unsur alam. Siap. Sang pengendali 4 unsur alam atau sedulur papat. gitu Siap. loh. Pengendali dari sedulur papat. Pancer kitanya ya. Kitanya sebagai pancernya yang mengendalikan sedulur papat, Siap. yaitu elemen air, elemen api, elemen tanah, dan elemen angin. Ya. Angin. Siap. Nah, kita pengendalinya, Siap. pengatur dan pengendalinya dari 4 elemen 4 tersebut. elemen tersebut. Siap. Karena memang tugas kepemimpinan manusia di kehidupan bumi alam ini Siap. adalah sebagai pemimpin atas alam ini. gitu Betul loh, ya. Kang Prabu. Jadi Sepakat. kalau kita kupas kandungan dari bumi alam semesta jagat raya ini kan hanya terdiri dari 4 elemen ini. gitu Betul, ya. betul. 4 elemen ya. Yang kelimanya ini adalah energinya atau pancernya. pancer kita sendiri. Kitanya, Siap. manusia gitu. Siap. Manusia ini sebagai pancernya dari 4 unsur alam. ya. Sepakat. Jadi di kehidupan bumi alam ini ya hanya terdiri dari itu. ya Betul, kan? Kang Prabu. Manusia pancernya, ya kan? Dan 4 unsur alam ini ya yang menyusun tumbuh-tumbuhan, Siap. yang menyusun binatang, Betul. ya kan? Menyusun pegunungan, lautan, Betul. daratan, ya.
ini terdiri dari 4 unsur alam. Betul. Nah, manusia ini sebagai pengatur dan pengendalinya dari 4 elemen atau 4 unsur alam ini. Betul, gitu betul. loh, ya. Jadi yang disebut sebagai avatar ini adalah pengendali dan pengatur ataupun pemimpin dari 4 elemen atau 4 unsur alam atau sedulur papat. Sedulur papat ya. tersebut, siap. Manusia sebagai pancernya. Gitu Siap, loh, ya. gitu. Ya, nah, ya, kemudian udah jelas ya pemirsa yang dimaksud avatar. Beliau sudah sampaikan bahwa pengendali ke-4 elemen dan kita adalah pancer. Nah, kita akan lanjut Jadi ini pertanyaan. 4 elemen ini termasuk batinnya. Ya. Iya siap. Ya, termasuk Gimana? batinnya. Jadi lahir dan batin. Lahir dan batin. Ini 4 elemen ini kan tentunya punya batin. Iya, betul, betul. Punya batin, Betul. lahir batin. Lahir ya kan? batin. Sebagaimana kita pun ya terdiri dari lahir dan batin. Karena kehidupan ini kan lahir dan batin. Siap, ya. sepakat. Jadi Ya. 4 elemen ini juga termasuk batinnya. Gitu Siap. loh. Manusia ini sebagai pengendalinya. Ya. Betul, siap. Batin-batin dari 4 elemen ini ya diantaranya yang disebut sebagai yang dikenal oleh masyarakat sebagai malaikat. Ini batinnya air, ya kan. Nah, iblis ataupun setan ini batinnya dari api. Oh ya. iya, siap. Jadi iblis atau setan ini bagian dari manusia. Iya ya. dong, api. Jadi iya, kalau memusuhi iblis ini sangat keliru sekali. Betul, gitu loh. Kang. Karena itu bagian dari diri manusia. Betul. Yang menyusun jiwa raga manusia ini termasuk di dalamnya adalah iblis. sebagai gitu loh, semangat kan? ya. Gitu loh. Tanpa Siap. keberadaan dari iblis ya tentunya manusia tidak bisa Lemah. hidup, lemah. Betul. Ya. Namun di keilmuan akhir zaman ini istilahnya ini bukan iblis. Iya, Jadi sang hyang api. Api gitu loh. abadi, Sang siap. hyang api, ya kan. Air ini ya sang hyang banyu suci, ya. siap. Sang hyang air lah ya. Sang hyang air atau sang hyang banyu suci. Ya. Kemudian ada unsur tanah, ya. Batinnya dari unsur tanah ini ya siluman, Siluman, ya. Ibu Pertiwi Sakti Siluman. ya. Ya, sang hyang ibu Pertiwi Pertiwi Sakti, Sakti, ini, unsur tanah Unsur ini tanah, gitu siap. loh. Dan angin ya, Ya. batin dari angin ya. Di dalamnya ini ada leluhur. Leluhur di sini leluhur yang meninggal dunia. Siap. Ya. Semuanya memang pada dasarnya Leluhur, ya siap. Bahkan malaikat pun termasuk leluhur, Leluhur, ya kan? ya. Iblis pun termasuk leluhur, Leluhur juga, ya. siap. Namun leluhur yang dimaksud dari unsur angin ini, Yang ya batin meninggal, dari ya. angin ini adalah manusia-manusia yang meninggal, gitu loh, ya. Nah, sementara manusia yang moksa tidak meninggal ini siluman, ya termasuk iblis ini iblis dan wow malaikat. luar biasa ini. Iya, siap, Ya. siap. Tingkat akselerasinya, penyelarasannya, ya kan, dengan sang energi dengan sang inti ini luar biasa. Luar biasa, gitu loh. Iblis betul. dan malaikat, gitu loh ya. Jadi itu batin-batinnya. Siap. Unsur lahir dan Dan batin batin. dari 4 elemen tadi, ya. Siap. 4 unsur alam. Manusia ini sebagai pengendalinya, Siap, gitu siap, loh. sepakat. Pengatur dan pengendalinya, pemimpin dari unsur-unsur alam ini. Lahir gitu, batinnya ya. juga ya. Lahir dan batin. Siap, siap. gitu. Wow. Nah, ini lebih jelas dari yang kemarin, Kang Prabu. Makanya perlu sekali kita buat video khusus ya. Gitu Iya, ya. iya. Jadi untuk avatar cukup penjelasannya, Kang Prabu? Iya, untuk keterangan. Keterangannya, ya, keterangan baik. dari avatar. Kita lanjut yang kedua. dimaksud dengan avatar Siap, itu. gitu, siap, ya. siap. Jelas ya pemirsa, saya rasa sangat jelas. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagaimana kinerja para avatar ini dalam mengendalikan alam? Apakah seperti yang ada di film-film? Misalnya begini nih, Kang Prabu. Nah, ilmu tenaga dalam mengangkat air dari suatu danau, kemudian menghantamkan air tersebut ke suatu kota atau kampung. Apakah seperti itulah contohnya, Kang Prabu? Ya, Mohon dijelaskan misalnya juga. Siap. untuk mengazab ya. Mengazab. Suatu kota atau suatu Iya, kampung yang mungkin banyak dosanya. Banyak dosanya ya. Sehingga
air yang ada di danau ini diangkat, ya, Diangkat, dengan dihantam kekuatan ke- tenaga dalamnya. Itu bisa. Siap. Bisa ya terjadi seperti itu sebagaimana yang ada di film tersebut gitu. Itu sangat bisa sekali ya. Namun ya dengan keilmuan akhir zaman ini ya, Siap. ini disempurnakan ya. Karena kalau semuanya itu diberi kebebasan untuk melakukan hal itu ya, itu tidak akan terjadi yang namanya tatanan kehidupan berperadaban luhur gitu loh ya. Kehidupan justru menjadi kacau ya kan? Siap. Karena manusia itu akan dengan seenak sendiri menghakimi, menghukum gitu Siap. loh ya kan. Nah, disinilah pentingnya peran dari sang guru sejati, Siap. sang pancer ya, sang guru sejati ini gitu loh ya, untuk mengontrol dan mengendalikan gitu loh ya kan. Jadi fokusnya ini adalah pengendalian elemen alam yang ada di dalam diri. gitu loh, ya. Elemen-elemen alam yang ada di dalam diri ini kan pergerakannya ini juga frontal sebetulnya. Betul, Ya kan? Kalau tidak diatur dan dikendalikan, bisa ya. menjadi suatu hal Misalnya, kebiadaban ya. Unsur api, Siap. ya. Unsur api ini kan sebagai energi kemarahan, Iya. energi kebencian, Keangkuhan, dendam, iri dengki, siap. keangkuhan, ke sombongan, ya. Kesombongan, betul. Ini unsur-unsur api yang ada di Api. dalam diri. Betul, Kang Bram. Ini yang perlu dikendalikan dulu ya. Iya, Bagaimana kita mengatur dan mengendalikan energi api yang ada di dalam diri ya kan? Menjadi suatu fasilitas kebahagiaan dalam hidup ini, Iya. fasilitas Sepakat, kenikmatan ya. dalam hidup ini gitu loh. Jangan sampai ya, jangan sampai unsur api yang ada di dalam diri ini justru akan memicu kerusakan di dalam diri gitu loh ya kan. Misalnya amarahnya yang tidak terkendali, tidak terkontrol ya kan, siap. sehingga menyebabkan apa? Suatu hal kebiadaban. Iya, menyebabkan berbagai macam tindak kebiadaban Yang di luar logika lah ya. Siap. membunuh, Membunuh. ya kan, merusak dan Merusak. sebagainya ya. Siap. Yang intinya adalah merusak diri. Merusak ya. diri. Merusak diri juga merusak Orang-orang gitu. lain. Nah, jadi fokusnya ini adalah pengendalian energi yang ada Yang ada di dalam diri dulu. Ya, Siap. yang ada di dalam diri. Begitupun dengan mengendalikan unsur air ya. Unsur air ini kan di dalam diri ini kan membentuk satu perasaan gitu Iya, ya. Jadi bagaimana kita itu mengendalikan perasaan Perasaan. ya kan, agar tidak baperan, gitu kan, ya. Tidak baperan gitu loh, dan mampu mengendalikan unsur air ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena unsur air ini kan mendominasi 70% lebih dalam diri manusia gitu kan. Nah, ini artinya potensi kekuatan yang maha dahsyat. Ada 70% lebih dalam diri manusia gitu loh ya kan. Di luar ya. Potensi kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang luar biasa, kekuatan sang malaikat tadi ya kan. Sang yang dewa, betul. Sang yang banyu suci ya kan. Ini kekuatan yang maha dahsyat. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dengan benar ya, menjadi ya, ini bencana akan ya. menjadi bencana dalam diri, Hanya gitu. gara-gara Iya. prasangka Jadi tsunami dalam diri ya kan. hancur lebur sendiri, aduh. Merusak Siap. diri gitu loh ya Betul, kan. betul. Begitupun pengendalian terhadap unsur-unsur yang lainnya, Siap. unsur tanahnya ya kan, juga unsur anginnya Siap, ya kan. siap. Ya, jadi unsur anginnya ini ya kalau tidak dikendalikan, tidak diatur ya seperti puting beliung ya kan. Puternya bisa Iya, menghanyutkan yang ada ya. Seperti Siap. angin puting beliung, angin tornado Iya, ya kan. iya, betul, dan betul, lain dan sebagainya lain lah ya. Jadi diatur dan dikendalikan agar benar-benar menjadi manfaat yang luar biasa bagi diri,
dan bagi sekitar, bagi kehidupan bumi alam ini gitu loh ya kan. Karena fokusnya ya ini kan terbentuknya suatu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, yang sawarga maniloka gitu loh ya kan. Jadi bukan fokus untuk kesaktian, Bukan fokus kesaktian gitu kan. Seperti di film-film nih ya kan, dengan jurus airnya ya kan, Iya, duel, langsung ya kan? muter-muter gitu penghancuran. Oh, Iya, itu hanya menghancurkan, doktrin atau imajinasi aja kali ya, iya, Kang Prabu. merusak tatanan justru gitu betul, loh betul. ya. Ya memang itu di kehidupan sebelumnya bisa Ada, terjadi seperti ya, siap. itu gitu loh ya kan. Namun di era saat ini ya kan, di masa saat ini adalah fokusnya terbentuknya satu tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka, yang kekal abadi gitu loh ya kan. Jadi pemanfaatannya ya dari elemen-elemen air ini ya, dalam rangka untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur tanpa harus menghancurkan. Iya, tanpa harus menghancurkan. Karena sejauh ini manusia ini sudah apa ya, menghancurkan, sudah merusak ya kan. Ya, jadi dengan berbagai pengendalian yang tidak disadari ya, pengendalian alam yang tidak disadari ya, misalnya berbagai macam kemarahan ya, berbagai macam keresahan, ini kan energinya terakumulasi. Ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa ya, energi kemarahan dari seluruh warga masyarakat bumi ya terakumulasi ya menjadi berbagai macam bencana alam ya kan, menyebabkan berbagai macam musibah, gejolak dan lain sebagainya. Itu karena manusia ini tidak menyadari ya jati dirinya sebagai pemimpin ya kan, sehingga dengan mudahnya ini manusia ini melepaskan amarahnya, melepaskan kedengkiannya, melepaskan dendamnya ya. Terbukti terjadi berbagai macam perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan, saling menghajar, saling menghukum, saling membunuh ya. Bahkan bukan antar personil tapi ini sudah antar negara ya. Menyeluruh loh. Iya. Jadi tidak lagi ya energinya difokuskan untuk merusak itu gitu ya. Jadi energinya karena nggak dirusak udah rusak ya. Sudah rusak, katanya sudah malah ngeri ya. kan? Makanya fokusnya ya untuk dalam menata ke diri, ya mengendalikan adalah diri. untuk pengendalian diri gitu ya. Mewujudkan kebahagiaan di dalam diri masing-masing, juga kebahagiaan di sekitarnya. Ya. Kalau makin banyak masyarakat nih ya yang belajar mengendalikan energi 4 unsur alam ini ya dengan keilmuan akhir zaman, yaitu keilmuan Syah Bandar Karimadi, ya maka pasti kehidupan akan damai, akan enjoy, bahagia, makmur gitu, ya kan? Surga lah gitu loh ya. Surga lah ya. Karena memang keilmuan akhir zaman ini diturunkan ya ke bumi ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka, kekal abadi gitu loh. Formulanya ini sudah diberikan. Siap. Jadi selama 25 tahun ya, dari tahun 1998 ya, ini sudah diturunkan keilmuan akhir zaman ini gitu loh ya. Ya. Jadi seluruh muridnya ya, seluruh pelaku dari keilmuan akhir zaman ini sudah merasakan betapa sangat luar biasanya sekali keilmuan akhir zaman ini gitu loh ya kan. Tinggal masyarakat lainnya ya mengikuti lah ya, agar segera terwujud tatanan kehidupan yang berperadaban luhur gitu. Menjadi para avatar ya. Avatar atas diri. Karena pada hakikatnya ya setiap masyarakat, setiap manusia ini adalah sang avatar. Betul, Kang Prabu. Minimalnya avatar bagi dirinya, pengatur dan pengendali atas dirinya, atas energi yang ada di dalam dirinya. Betul-betul bagaimana energi ini menjadi fasilitas
bagi dirinya ya, fasilitas kehidupan yang surgawi gitu loh, betul, ya kan? betul Kang Prabu. Itu seperti itu. Wow, ini penjabaran yang sangat logis dan mungkin Kang Prabu ya bisa dibilang baru Kang Prabu. Tapi saya yakin ini udah banyak yang mulai sadar kok Kang Prabu. Banyak, ya. banyak. Nah kalau nggak ada yang mulai sadar ya pastilah sudah hancur lebur Kang Prabu. Iya, Kan dari refleksi orang-orang yang mulai sadar inilah ya masih bisa dipertahankan. Iya, karena bumi kita bumi ini kan ada Siap, penjaganya. ada penjaganya. Ya, kan? Ada penjaganya ya. Jadi bumi ini tidak akan pernah kiamat. Iya, gitu loh, ada ya. penjaganya. Ada tapi yang ya, menjaga di mana udah kecarut marutan kebiadaban ini sudah mencapai titik puncak klimaks. Nah, sang penjaga ini kemudian ya kembali berperan gitu loh ya. Gejolak sedikit Manusia nggak ini masalah wah, sih. wah ini manusia ini sudah tidak bisa ditoleransi nih kebiadabannya. Turunlah kembali ke ilmuwan Sah Bandar Karimadi gitu loh ya, untuk mengadili gitu loh ya, untuk membenahi. Tapi cukup elegan cara mengadilinya. Kita lihat ya beberapa kasus yang muncul itu yang tidak disangka kemudian terkuak, itu kan cara yang sangat elegan. Sangat elegan tidak ada hal yang frontal sampai bertumpah darah. Kalau mulut mah wajar ya. Iya, wajar. Iya, jadi alam dari dirinya masing-masing itu yang berperan ya. Pokoknya nggak bisa dan mengadili. Betul, nggak bisa berbuat lah ya, diem dan mengakui aja gitu kan Prabu. Wah luar biasa kalau ini ya memang benar-benar swarga Maniloka bisa terwujud nyata. Ya nggak usah dihancur-hancurkan kayak Avatar yang di itu game-game ya. Baik-baik Kang Prabu, luar biasa. Tapi kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Kang Prabu. Mangga, silakan. Nah gini, manfaat menjadi seorang avatar itu apa, Kang Prabu? Iya, manfaatnya tentunya kalau sudah menjadi seorang avatar yang sejati ya tentunya kehidupan ini surgawi gitu loh ya kan. Ya namanya kehidupan yang surgawi ini kan semuanya dapatkan ya kan. Berbagai kenikmatan dalam hidup dan kehidupan ini didapatkan gitu loh ya. Jadi kenikmatannya bukan hanya sebatas kenikmatan mendapatkan harta ya kan, kenikmatan dalam berkeluarga, kenikmatan dalam bertahta ya kan, tapi kenikmatan dalam apa kita dalam diri gitu dengan diri kita punya nyawa, kita punya spirit ya kan, dan berbagai kenikmatan yang luar biasa, yang luar biasa tentunya, lah ya, yang pasti yang tidak bisa dijangkau dengan apa ya, dengan logika gitu loh. Ya betul ya, betul. Kan? Yang jelas itu penting sekali ya menjadi seorang avatar untuk diri. Iya, karena itu kan inti loh Kang Prabu sebenarnya juga ya. Ya intinya itu ya, sebetulnya. Betul, siap. Makanya manusia ini kan sebetulnya dikodratkan jati dirinya kan sebagai Khalifah, pemimpin ya kan? Atas diri. Iya, atas dirinya gitu loh. Jagat alit ya. Manusia itu betul-betul menjadi pemimpin, menjadi avatar bagi dirinya yang mampu mengatur dan mengendalikan energi kehidupan yang ada di dalam dirinya. Elemen-elemen yang ada di dalam dirinya ini betul-betul mampu diatur dan dikendalikan ya, menjadi energi yang surgawi bagi dirinya. Betul, siap. Dan bekalnya itu sudah semuanya diberikan ya, berupa komponen-komponen hidup yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, berupa komponen pikiran atau akal pikiran ya kan, kemudian komponen berupa perasaan, komponen berupa naluri ya, komponen berupa sukma sejati atau keinginan-keinginan yang sejati, dan komponen yang disebut dengan guru sejati. Betul, siap. Komponennya ini lengkap dan sempurna. Iya, tinggal betul. manusia ini mau mengolah apa atau tidak gitu loh kan. Mau menggali atau tidak. Kalau tidak mau menggali ya tentunya ada konsekuensinya dari alam ini. Betul. Ya kan, karena sudah diberikan bekal yang sangat luar biasa dari Tuhan ya kan, tapi manusia tidak
tidak mau mengolahnya, tidak mau menggalinya, ya konsekuensinya hidupnya ini penuh dengan kegalauan, kegelisahan, keresahan, kesulitan, kesakitan, ya kan, dan berbagai nerakawi lah ya, yang sifatnya itu nerakawi gitu loh, karena tidak mau menggali berbagai potensi kekuatan yang maha dahsyat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua, gitu loh, ya kan? Malah hanya mengandalkan akalnya doang, malah dilemahkan. Iya, gitu loh. Kita lemah tak berdaya, hamba sahaya. Potensi yang luar biasa ini ya, ini tidak didaya gunakan, gitu loh, ya. Kemudian menyalahkan Tuhan, ya kan? Katanya sakit dari Tuhan, musibah dari Tuhan, ya kan? Lapar bahkan dari Tuhan. Ini kan kebangetan sekali manusia gitu kan, ya kan? Sudah tidak mendaya gunakan potensi dari Tuhan, tapi menyalahkan Tuhan gitu loh, memfitnah Tuhannya. Wah, itu dosa manusia itu semakin menumpuk, ya kan? Sehingga siksaannya pun semakin kuat, ya kan, nerakanya semakin dalam. Karena memang gitu. selalu menyalahkan bila takdir. Katanya gitu, takdirnya itu jelek ya. Padahal ya semua sebab akibat atas diri loh. Iya, atas dirinya. Siap-siap luar biasa. Kang Prabu, untuk menjadi seorang avatar ya, avatar sejati. Nah, itu bagaimana caranya, Kang Prabu? Iya, tentunya pertama ada niat dulu, ya kan? Niat nih untuk apa ya? Mendaya gunakan berbagai komponen hidup yang luar biasa tadi, ya kan? Ya, jadi bukan hanya akal pikiran, tapi perasaan atau rasa sejati ini coba digali, ya kan? Nah, kemudian ada naluri sejati ini juga digali, ya kan? Kemudian sukma sejati ini juga digali, dan yang terpenting lagi adalah guru sejati ini digali, karena ini potensi-potensi yang luar biasa yang bersemayam di dalam diri. Bagaimana untuk menggalinya? Nah, untuk menggali potensi yang luar biasa ini, yaitu tadi sudah diturunkan keilmuan, formulanya itu yang sudah diturunkan, ya. Jadi formula yang betul-betul instan, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, ya. Dimana keilmuan Sah Bandar Karimadi ini hanya terdiri dari gerakan-gerakan jurus, yang itu saja, ya. Jurus-jurus, ya. Persenyawaan dengan air, dengan api, ya kan, dengan tanah, dengan angin, dan dengan nyawa, ya kan? Ya, karena memang fokusnya untuk mengendalikan elemen-elemen tersebut, ini, ya kan? Elemen inti, elemen inti gitu loh, ya kan? Inti air, inti api, inti bumi, inti angin, inti nyawa gitu loh, ya. Nah, dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi gitu loh, ya. Nah, ini yang paling instan, ya. Karena memang sangat instan, artinya jika dibandingkan dengan keilmuan yang lain, mungkin butuh proses waktu yang sangat panjang, tahunan, bahkan puluhan tahun aja masih bingung, puluhan tahun. Sedangkan dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini, wow, 1 bulan saja itu sudah terkendali ini elemen-elemen alam ini, ya. Karena sudah percepatan ini, Kang Prabu. Iya, sudah bisa terkendali dengan baik, sehingga minimalnya hidupnya tenang, ya kan? Hidupnya tenang, ya, karena sudah mendapatkan ini tadi, potensi-potensi atau komponen-komponen hidup ini sudah mulai aktif berperan gitu loh, ya kan? Sehingga tidak mencoba mencari, ya, untuk mendapatkan ketenangan. Masyarakat rata-rata kan mencari yang ada di luar diri, mencari hiburan kesana kemari dalam rangka untuk mencari ketenangan. Padahal ketenangan adanya di dalam diri, ya kan? Saya malah mau dicari kemanapun, ya kan? Mau dicari kemanapun, ya,
semahal apapun ya, Ya, nggak itu tidak bisa. akan pernah mendapatkan. Kan kembali Sifatnya begitu mungkin- lagi. Sifatnya mungkin Sementara. gitu, Iya. temporer ya kan. Iya, Nanti akan betul. kembali lagi, Kembali lagi. galau, resah ya Resah, kan. gelisah. Berbeda ini kalau sudah aktif komponen-komponen hidup tadi. Ini punya dunia sendiri Iya. gitu kan. Senang, asik dengan Asik dirinya tapi gitu loh. tetap selaras dengan Iya, yang di tetap rumah dan selaras sekitarnya. dengan Betul. sekitarnya, selaras Iya. dengan alam. Iya. Namanya juga jurus-jurusnya ini Iya. persenyawaan dengan Iya, alam. nggak mudah curiga Keselarasan ngapain dengan gitu alam. ya. Iya, gitu loh, ya kan? Iya, iya. Gitu. Ya memang kita kan kita sudah menjalani ya Kang Prabu Iya, ya. Jadi betul. kita menyampaikan apa kita rasakan, kita jalani sehingga ya nggak ingin mencari yang lain karena kita kan selalu menceritakan ya Kang Prabu seperti yang kita alami ya. Kita sudah Benar, ya. mendapatkan Iya. namanya ketenangan, kebahagiaan, materi juga. Iya. Jadi nggak perlu cari yang lain. Iya, kita Wah. ceritanya itu bukan orang lain ya kan. Betul, sepakat. Jadi kalau di agama itu kan ceritanya para leluhur, Katanya. para nabi, katanya ya kan, hadis. para wali ya, para tokoh-tokoh agama gitu kan, atau tokoh-tokoh budaya di masa lalu. Ini kita tidak. gitu. Tidak. Kita berbicara diri kita. Betul. Karena berdasarkan pengalaman Betul. apa yang telah kita lalui, Betul. apa yang kita alami Iya, iya. gitu loh. ya. Kalau memang ceritanya itu ya terjadi ya menyalahkan Tuhan kan memang berita kan diteritanya ya Iya, sehingga tidak gitu loh. sesuai yang dilalui makanya menyalahkan Menyalahkan Tuhan. Tuhan, Wah, wah, ya. wah, ya, ya. Dosanya Dosanya menumpuk. semakin lagi waduh. Siksaannya makin kejam ya kan. Iya, iya betul Gitu Kang loh. Prabu. Nah, pemirsa, Kang Prabu sudah menjelaskan secara detail mengenai avatar. Jadi saya rasa sudah sangat jelas ya. Dari live kemarin kita fokuskan lagi ke video khusus ya. Jadi diperjelas biar lebih fokus ya, Ya, dan dapat lebih diterima oleh masyarakat yang memang sedang membutuhkan. Kang Prabu, wah, saya rasa cukuplah Kang Prabu untuk penjelasan hari ini. Mangga, Ya, nanti silakan. kita akan kupas dari live-live yang sudah kita tayangkan ya. Siap. Sekali siap. lagi biar pemirsa ini lebih bisa fokus dan menerima gitu. Siap. Hatur nuhun anu Kang Suhun Kang Sami-sami. Prabu atas waktunya Hatur pada malam nuhun, hari anu ini. kasuhun. Nanti kita akan jumpa lagi Kang Prabu ya. Siap. Ya pemirsa, saya rasa cukup sekian perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang tentunya lebih luar biasa. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.